Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Polisi bongkar lapak judi sabung ayam di Timika, pelaku melarikan diri. Cuaca buruk di Merauke diprediksi akan berlangsung hingga awal Januari tahun depan. Nelayan diminta waspada. Penjualan kembang api dan mercon marak di Merauke. Tim Opsnal dan Narkoba Polres Mimika menggerebek arena judi sabung ayam di kilometer 10 Timika, Provinsi Papua Tengah. Petugas membongkar lapak judi sabung ayam setelah sepekan beroperasi. Seluruh peralatan dibakar untuk memastikan agar judi sabung ayam ini tidak lagi beroperasi. Razia ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan judi sabung ayam. Diduga razia ini bocor sehingga pelaku telah melarikan diri sebelum polisi datang. Kilometer 10 terdapat sabung ayam, kegiatan sabung ayam. Yang memang kegiatan ini diketahui sudah sejak lama. Kemudian informasi baru pimpinan dapat hari ini. Kemudian setelah kami mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim, kami datang dan melihat tempatnya sudah ada, namun para pemainnya sudah melarikan diri. Artinya di sini para pemainnya sudah mengetahui terlebih dahulu, sehingga kami tidak mendapati para pemain judi yang ada di sini. Kita langsung memusnahkan di tempat atas perintah dari para pimpinan, sehingga tidak memberikan ruang lagi terhadap pelaku perjudian ini. Kapolres Mimika memerintahkan petugas untuk terus memantau judi sabung ayam. Ia juga akan bertindak tegas dan memproses siapapun yang membuka praktek perjudian. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. BMKG Merauke memperkirakan cuaca ekstrim di kawasan Papua Selatan masih akan terjadi hingga awal bulan tahun mendatang. Menurut perakiraan BMKG, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, disertai angin kencang yang menyebabkan terjadinya gelombang laut hingga 2 meter lebih. BMKG Merauke menghimbau warga di kawasan ini tetap waspada. Untuk perakiraan wilayah Merauke memang sesuai dengan imbauan dari BMKG pusat bahwa memang kita ada potensi untuk cuaca buruk karena memang terpantau di wilayah Merauke, terkhususnya Merauke, kita tuh masih dapat impact dari fenomena global seperti La Nina, di mana membuat untuk Merauke sendiri cukup basah kondisi atmosfernya yang dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrim. Jadi memang dihimbau untuk masyarakat Merauke untuk berhati-hati dan juga waspada, terutama di daratan maupun di perairan. Ada potensi gelombang tinggi Laut Arafuru Selatan mencapai 3,5 meter dan juga untuk kecepatan angin mencapai 25 knot, sehingga kalau untuk nelayan lokal diharap untuk hati-hati seperti itu. Untuk cuaca seperti ini berlangsung sampai kapan, Bu? Untuk sampai tahun baru masih. Tahun baru ya, masih ada ya. Iya, masih basah gitu. Oh gitu. Cuaca tidak menentu yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan nelayan mengurungkan niat mereka mencari ikan di laut, sehingga harga-harga komoditas laut di pasaran naik dan mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahun baru menjadi kesempatan bagi para pedagang mercon dan kembang api untuk meraup untung. Hampir seluruh pelosok kota Merauke, bahkan hingga ke distrik, menjamur pedagang yang menjajakan berbagai macam mercon dan kembang api. Seperti di Jalan Pemuda, para pedagang kembang api ini sudah membuka lapak sejak 20 Desember lalu. Mereka menjual kembang api dan mercon dengan harga bervariasi,
mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah. Kepolisian sepertinya menutup mata dan membiarkan para pedagang ini mencari nafkah. Namun sangat disayangkan, dari pantauan kami tidak sedikit pedagang ini menjual jenis petasan yang justru dilarang dan berbahaya. Kembang api ini untuk jalan tahun baru sudah mulai ramai Pak Erwin? Iya, udah mulai rame. Sudah mulai ramai ya? Nah, Paling nanti mulai tanggal 28 itu udah baru puncaknya ya? mulai puncaknya. Harga yang kita jual sini yang paling murah harga berapa Pak Erwin? 5.000 yang paling 5.000 ya? Kalau yang paling mahal berapa? paling mahal 2.500.000. 2.500.000 ya, satu pak. Nah, kalau yang paling diminati sekarang ini seperti apa? Yang harga berapa pun yang paling diminati? Yang harganya 10.000 Ya. seperti ini petasan goreng. Oh, ini 10.000 ya? Disko-disko. Oh, gitu. Mercon dan kembang api didatangkan dari Surabaya. Sebagian pengusaha kembang api di tahun baru ini tentu menjadi bisnis yang selalu menguntungkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tiga hari menjelang pergantian tahun, pedagang trompet menjamur di Merauke. Mereka menjajakan berbagai jenis trompet dengan berbagai ukuran, sehingga menarik pembeli yang tidak hanya anak-anak, namun juga orang dewasa. Yang menarik, trompet-trompet ini bukan didatangkan dari Surabaya seperti tahun-tahun sebelumnya, namun dibuat di Merauke. Harganya bervariasi dari 20 hingga 25 ribu rupiah. Sebaliknya, trompet yang didatangkan dari Surabaya harganya justru lebih murah. Kendati banyak perbedaan, baik harga maupun kualitas, hadirnya trompet buatan lokal menunjukkan sebagian masyarakat di Merauke sudah mulai berani terjun ke bisnis kecil, namun cukup menguntungkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kebutuhan BBM saat Natal dan Tahun Baru di Merauke meningkat tajam. Ini terlihat dari antrian kendaraan di sepanjang Jalan Trikora, Para Komando, dan Jalan Ahmad Yani, serta Marta Dinata. Menurut pengelola SPBU, kendati permintaan tinggi, Pertamina tidak menambah pasokan BBM. Nah, kalau tambahan masih seperti biasa. Seperti biasa. Kayak kemarin-kemarin itu. Untuk sekarang ini berapa satu harinya di Sekarang dikasih 8.000. Untuk Perta, Nah, untuk kertas juga dengan solar. solar. Nah, kira-kira kemarin pada saat Natal itu jalan Natal peningkatan penjualan tetap padat. Tetap seperti biasanya. Padat. Nah, apa yang Anda harapkan jelang malam tahun baru ini kan cukup banyak nantinya yang akan menggunakan BBM. Mungkin Pertamina akan menambah stok itu ke SPBU ini? Ya kalau dilihat mungkin nanti ada penambahan Ya. menjelang tahun baru. Antrean kendaraan di SPBU sudah menjadi pemandangan biasa di Merauke. Antrean kendaraan bahkan hingga ke badan jalan dan lahan parkir toko dan rumah. Hal inilah yang justru membuat masyarakat kesal dan resah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tiga hari setelah Natal, harga daging di Pasar Wamanggu Merauke kembali normal. Sebelumnya harga daging mencapai Rp130.000 per kilogram. Kini turun di kisaran Rp100.000 per kilogram. Di 3 hari setelah Natal ini bagaimana harganya, Pak? Mungkin kalau 3 hari ke depan mau tahun baru, harga daging melonjak lagi. Melonjak lagi ya? Ya, dari permintaan. Ya. Itu kenapa sampai seperti itu? Itu harga sapi di lokasi agak mahal. Agak mahal ya. Pengiriman juga banyak. Pengiriman juga banyak. Nah, kalau sekarang sudah kembali harga normal ya? Ya, kalau sekarang masih agak normal. Nanti 3 hari ke depannya melonjak lagi harga. Pedagang memperkirakan menjelang tahun baru, harga daging akan kembali naik karena permintaan masyarakat yang tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Merauke, Pastor Hendrikus Kiwirok, mengajak masyarakat untuk hidup damai dan menjalin tali persaudaraan. Hendrikus mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu karena tidak sejalan dengan pesan Natal agar manusia hidup damai. Dalam pesan Natal, Hendrikus berharap tidak ada lagi kekerasan di tanah Papua. Untuk perayaan Natal kali ini diimbau supaya kita mengutamakan kasih dan damai.
kita mengutamakan persaudaraan dan persahabatan. Kita bukan musuh. Kita diciptakan sama, oleh karena itu nilai yang sama. Persaudaraan, persahabatan, kerukunan dan damai untuk semua manusia. Lebih khusus di tanah Papua, pertama, aksi kekerasan, pembunuhan adalah tindakan yang tidak terpuji, karena itu tidak beradab. Karena itu melenyapkan jiwa orang, nyawa orang, itu ciptaan Tuhan yang diciptakan. Jadi melenyapkan atau membunuh itu tindakan biadab, dan itu tidak diterima oleh siapapun dan tidak setuju. Yang mau dihidupkan sekarang adalah budaya kasih. Bulan lalu kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror dengan menembak 3 tukang ojek di Pegunungan Bintang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan anak-anak disabilitas dari sekolah luar biasa Manokwari ini sangat senang karena mereka ditraktir makan Gubernur Papua Barat di salah satu restoran di Manokwari. Hari itu mereka memang benar-benar bahagia karena tidak hanya makan gratis, mereka juga diajak menonton film berjudul Tegar di salah satu bioskop di kota ini. Film Tegar adalah film yang mengisahkan anak-anak disabilitas yang tegar menjalani hidup. Jadi soal rasa sebenarnya. Kita yang Tuhan kasih berkat ya, bermaaf ini dan menjadi manusia seperti ini ya. Bagaimana merasakan teman-teman yang belum memiliki hal yang sama kita rasakan. Itu saja. Jadi ini bukan kali ini saya bikin di dalam kepemimpinan ini tidak saya dari lalu melihat hal-hal yang kira saya kita bikin motivasi, kita bikin bantuan, macam-macam. Ya. Nah, ini saya lihat dari film Tegar ya, film Tegar itu sebenarnya sangat menyentuh saya. Karena itu kan seorang anak disabilitas yang diangkat dalam cerita itu ya. Anak-anak disabilitas ini mengucapkan terima kasih kepada gubernur dan sebagai ungkapan terima kasih, mereka membacakan puisi. Selama mentari masih bersinar, selama dunia masih bergerak, aku tidak akan berputus asa, aku tak akan menyerah. Kelemahanku bukanlah hambatanku, perbedaanku bukanlah halanganku. Bangkitlah kawanku, peganglah tanganku. Satu tekad, satu semangat untuk meraih, untuk mewujudkan mimpi jadi nyata. Mungkin prestasi dalam karya. Saya tadi menonton film Tegar sangat terkejut dengan adanya tadi teriakan kucing. Terus senang yang saat Tegarnya itu bersekolah walaupun tidak punya tangan. Selain anak disabilitas, gubernur juga memerintahkan Kadis Pendidikan mengajak seluruh anak sekolah di Manokwari menyaksikan film Tegar. Film ini, menurut Paulus, memberikan inspirasi luar biasa bagi anak-anak untuk menggapai mimpi mereka. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. HUT Kodim 1710 Mimika yang ke-26 jatuh pada tanggal 27 Desember dilangsungkan dengan meriah. Dalam acara HUT itu, Dandim 1710 Mimika, Letkol Dedi Cahyadi memberikan penghargaan kepada beberapa anggota TNI dan sejumlah Babinsa yang telah bertugas melayani masyarakat dengan sabar dan baik. Selain itu, Dandim juga memberikan santunan kepada istri purnawirawan TNI yang telah meninggal dunia. Sebagian penerima terharu dan menitikkan air mata. Dandim berpesan agar personel Kodim ke depan selalu melayani masyarakat dengan baik
dan membangun relasi dengan seluruh instansi di daerah. Kami berharap seluruh insan Kodim menjadi panutan bagi masyarakat dan menjadi solusi bagi keseluruhan di tempat masing-masing. Terutama yang selalu berinteraksi dengan masalah adalah Babinsa. Babinsa menjadi ujung tombak dari Kodim kita ini. Dengan seluruh program yang ada di Kodim 12 ini. Artinya kita selalu berharap sinergitas kita dengan rekan yang lain, baik dari polisi, dari Pemda, dari seluruhnya, dari mas-mas juga, dari wartawan, kita bersinergi untuk membuat Timika yang aman, damai, dan sejahtera. Itu perlu meminta mereka mas, melaksanakan tugas dari Babinsa, pembina desa, dengan segala program yang kita siapkan, mereka mampu berinovasi, beradaptasi, dan berkreasi menjadi pelopor-pelopor untuk mengambil solusi kesulitan masyarakat di masing-masing wilayah binaan. HUT Kodim 1710 Mimika juga dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng dan seluruh prajurit berharap tidak ada lagi aksi kekerasan di Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyamri.